Halo guys, kembali lagi ke channelnya Dunia Properties. Nah, hari ini aku excited banget pengen nge-review rumah yang satu ini. Rumahnya ini lokasinya ada di Citaralen depan ya. Ini bener-bener depan banget, hanya selangkah aja kalian udah bisa langsung connect ke Jalan Unesa. Dan juga cuman butuh waktu 10 menit aja untuk ke Pakuan Mall, salah satu mall terbesar yang ada di Indonesia. Nah, rumah ini kalau kalian lihat ini udah vibes-nya modern banget ya. Dan juga tentu desainnya, setiap rumah modern itu pasti desainnya udah timeless ya. Alias udah kekinian dan juga untuk jangka waktu kedepannya itu nggak bakal ketinggalan zaman. Nah, dari segi carportnya aja ini udah besar ya teman-teman, udah bisa muat untuk 2 mobil, tentunya mobil jumbo-jumbo udah muat banget. Dan ini di area garasinya ini udah ada tali-tali air seperti ini ya, yang dicat hitam. Ini fungsinya agar misalnya kalau hujan itu nanti airnya ngalirnya itu lebih rapi juga dan lebih tertata. Selain itu yang aku paling suka adalah di sisi kiri dan juga kanannya nanti ini sudah dibalut dengan cat tekstur alias kamprot wall. Nah, ini gunanya itu untuk membuat dindingnya lebih berdimensi, jadi nggak monoton alias lurus-lurus aja ya, jadi lebih ada nilai estetikanya tersendiri. Selain itu, dari tampak depannya ini, kalau kalian lihat, ini udah pakai marmer travertinnya, ini dark gray tone, dan juga di atas sana ini ada marmer travertin yang warnanya natural ya, alias yang normalnya ya, aslinya seperti itu. Dan tentu aja di sini juga udah ada batu alam untuk mempercantik area fasadnya. Nah, di area sini juga sudah ada satu garasi. Nanti kita akan spill lewat dalam aja ya. Jadi ini satu garasi muat untuk satu mobil, pintunya juga udah bagus ya dari besi. Selain itu yang paling aku excited buat kasih tahu ke kalian adalah lampu di area depannya ini, teman-teman. Ini mereka desain dengan menggunakan timer ya. Jadi nanti waktu jam 5 sore itu bakal nyala sendiri dan nanti jam 5 subuh dia bakal mati sendiri. Nah, kita langsung aja ke area teras utamanya. Nah, ini area teras utamanya guys, bener-bener grand banget ya. Selain desainnya yang udah lega seperti ini, luas, sudah dilengkapi juga dengan ada kanopi tempered glass, dengan ada rangka-rangka besi seperti ini yang tentunya udah kuat banget. Dan ini yang paling aku suka karena dia menggunakan semacam marmer yang doff gitu. Jadi ada tekstur-tekstur kulit jeruknya, jadi nggak buat licin, apalagi kalau hujan ya, jadi nyaman banget. Selain itu juga pintu utamanya sih, ini gede banget ya guys, udah tinggi banget, dan tentunya udah pakai kayu solid. Jadi untuk ketahanannya itu tentu aja udah mantap. Selain itu di pintu utamanya aku mau kasih tahu ke kalian kalau dia nggak pakai sistem smart door lock seperti biasanya, tapi dia pakai sistem smart lock, sistem seperti ini. Jadi hampir mirip lah. Cuman ini ya nggak langsung connect ke handle-nya, jadi handle ini masih bisa didesain dengan megah seperti ini ya, pakai handle yang panjang, jadi kesannya lebih mewah lagi. Nah, kita masuk ke dalam. Wah, pas masuk ini yang paling bikin aku amazed adalah ceilingnya bener-bener tinggi banget ya guys. Ini mungkin sekitar berapa ya, 4 meter lebih, 4 meteran lebih, 4,5. Ini benar-benar tinggi banget, jadi kalau pas masuk itu langsung kerasa sejuknya. Nah, di area sini bisa kalian jadikan sebagai area foyer ya, untuk menerima tamu biasanya. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak mau kasih buat tempat menerima tamu, kalian bisa desain mungkin dengan kasih semacam lukisan, atau mungkin buat kayak lemari buat pajangan piala-piala dan lain sebagainya. Nah, dari area foyer itu area transisinya untuk masuk ke area ruang utama. Jadi di area foyer tadi kalau misalnya kalian mau ada kayak semacam sekat ya, sekat untuk lebih privasi lagi, jadi ruang utamanya ini, area ruang keluarganya ini lebih private lah intinya. Nah, ini area ruang utamanya bisa kalian jadikan sebagai area living dining ya teman-teman. Nah, di situ kalian bisa letakkan area TV-nya di sini. Area TV-nya nanti kalian bisa kasih backdrop TV ya. Menurutku sih yang cocok pasti pakai backdrop TV yang ala-ala pakai marmer mungkin, atau pakai panel kayu, itu oke banget. Nah, selain itu untuk area pantry-nya sendiri udah disiapkan langsung sama ownernya, ditaruh di sini ya guys. Itu udah ada instalasi untuk airnya juga. Dan ini memang khusus untuk area pantry. Kenapa begitu? Karena ini
Kalau kalian lihat, ini yang bikin bedain dengan rumah-rumah mewah lainnya yang udah pernah aku review. Jadi ini udah disediakan kayak semacam sliding window ya. Jadi ini memang khusus buat area pantry, sehingga waktu kalian misalnya mau masak di area pantry, itu udaranya tetap bisa langsung keluar ke area luar ya. Jadi ini area terbuka di belakang. Nah, selain itu, selain ada area pantry, tentunya area pantry biasanya dekat dengan area dapur. Tapi sebelum itu, kita langsung review dulu yang area sini ya. Jadi ada satu kamar tidur nih teman-teman. Kamar tidur di lantai 1. Menurutku, kamar tidurnya ini udah lumayan ya. Udah muat lah untuk queen bed gitu kan. Jadi ada nakas kiri kanan. Ini tentunya area bednya di sebelah sini dan area TV sebelah situ. Atau area meja belajar mungkin. Nah, ruangan ini cocok untuk tamu ataupun untuk orang tua. Jadi bisa kalian manfaatkan dengan baik ya, atau ruangan apapun boleh kok. Nah, di sini juga ada satu kamar mandi. Kamar mandinya menurut aku sih udah cakep banget ya, udah vibes-nya putih, grey gitu. Dan tentunya untuk sanitary-nya itu nggak usah diragukan lagi, karena sanitary-nya sendiri udah pakai Kohler dan juga Grohe. Salah satu sanitary yang menurutku sering dipakai sama orang-orang kaya ya, karena menurut dari segi harganya itu udah tentu aja terjamin. Nah, di area sini ini ada pintu ke taman belakang ya teman-teman. Nah, ini taman belakangnya udah dikasih semacam sliding door gini ya. Jadi ini bisa two way gini, two way. Di sini bisa buka, sana bisa buka. Ini udah pakai YKK ya. Jadi untuk sliding door-nya itu udah pakai YKK Madela dan juga Nexstar. Jadi tentunya untuk kualitasnya udah tentu terjamin. Nah, kita ke area belakang. Di area belakang ini adalah area tamannya ya. Tamannya udah didesain, udah dikasih tanaman juga. Ini bisa dijadikan untuk tempat duduk-duduk gitu kan, untuk santai-santai. Area tamannya menurutku nggak terlalu besar ya, tapi ya harusnya cukup lah. Apalagi buat orang-orang yang kadang nggak suka banyak tanaman. Ini tanamannya udah minimalis banget, jadi ini minim maintenance ya. Jadi tentunya nggak usah ribet-ribet. Apalagi ada rumput yang, rumput apa ini ya kak namanya? Sintetis ya, rumput sintetis ya teman-teman. Jadi ya maksudnya kalau misalnya nggak disiram ya nggak apa-apa gitu, tetap hijau kan. Nah di area sini, ini lihat. Ini tuh salah satu detail yang menurutku oke banget ya disediakan sama ownernya untuk melindungi stop kontak dari hujan ya. Biarpun udah ada kanopi ya, ini kanopinya udah free loh guys. Jarang banget ada owner yang kasih free kanopi 2 ya. Apalagi nih dari rangkanya tentunya udah kelihatan mahal dan juga pakai tempered glass, tapi udah dikasih sama ownernya. Dan ini adalah area untuk laundry-nya. Area laundry-nya udah gede ya, udah ada 2 keran gini. Jadi cocok untuk taruh mesin cuci. Nah, di area sebelah sini ini bisa dijadikan sebagai kamar ART mungkin, atau area gudang, boleh kalian manfaatkan semaksimal mungkin ya. Nah, di sisi kanannya ada area ke white kitchen-nya. White kitchen-nya ini tonnya udah bagus banget nih, warna grey abu-abu muda. Jadi ya nggak putih ya, jadi kalau misalnya kotor kan nggak kelihatan, juga nggak gelap-gelap banget. Dan sinknya juga udah gede banget nih sinknya teman-teman. Selain itu juga di area sini ada akses ke bawah ya. Nah, akses ke bawah ini yang tadi aku bilang itu akses ke garasinya. Jadi di area sini masih disediakan di bawah tangga persis, itu masih ada area untuk bisa nyimpen barang ya. Terus ada juga toilet untuk ART-nya mungkin. Nah, ini area untuk garasinya muat 1 mobil aja ya teman-teman, nggak begitu gede, tapi menurutku udah cukup lah, bisa muat 3 mobil dalam satu rumah ini. Nah, itu pintunya dia masih pakai sistem railing gini ya, jadi bunyi otomatis, tapi nggak apa-apa lah. Karena kualitasnya juga tentunya udah oke banget. Nah, ini yang aku bilang teman-teman, untuk connect timernya ya. Jadi ini timer untuk connect ke lampu-lampu yang ada di depan. Nanti dia akan nyala sendiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita langsung next ke split levelnya. Nah, ini ada satu ya, area powder room namanya. Jadi ini area untuk tamu kalian ya, khusus untuk tamu, karena biasa kan tamu bertamu gitu kan ke rumah, butuh kamar mandi, jadi gak usah masuk ke area kamar yang private. Ini ada area powder room namanya, ada klosetnya dan juga ada wastafelnya. Nah, ini area tangganya teman-teman.
area tangganya udah void-nya udah tinggi dan tentunya ada skylight ya di sana. Jadi kesannya udah terang, tanpa lampu pun udah terang nih. Nah, ini area tangganya pakai marmer nih guys. Pakai marmer warna hitam dengan corak-corak putih. Kesannya bikin luxury tentunya, apalagi ditambah dengan railing tangganya yang pakai tempered glass seperti ini. Jadi kesannya lebih apa ya namanya ya, timeless lah ya intinya. Dia simple, minimalis tapi kece banget. Nah, ini ada satu area kamar. Jadi ini rumahnya udah lebar 10, panjangnya 19,6, jadi luasannya 196. Ini sudah dilengkapi dengan 2,5 lantai ya. Jadi ini adalah lantai setengahnya, lantai split level namanya. Ini bisa kalian jadikan sebagai area untuk kamar tidur, boleh banget. Kalau misalnya kalian punya keluarga yang besar kan, kamar tidur oke banget tentunya, udah muat. Untuk kasur queen bed sekalipun juga muat, king juga muat. Bisa kalian sesuaikan, atau misalnya mau kalian jadikan ruang ibadah gitu kan, boleh banget di ruang ibadah. Nah, tentunya area kamar bakal kurang kalau nggak dilengkapi dengan adanya balkon. Ini ada balkonnya ya, private balkon seperti ini. Railingnya udah tempered glass, kesannya udah elegan tentunya, dan untuk space-nya sendiri ini nggak terlalu kecil ya, jadi masih bisa luas untuk bergerak, dan view-nya langsung ke area depan bangunannya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada satu kamar mandi ya, kamar mandinya tonnya sama sih dengan yang di bawah ya, tapi ini ada plus ada shower box-nya tentunya. Jadi udah lengkap banget. Kita lanjut ke lantai 2. Nah, ini area lantai 2-nya ya. Di lantai 2 pas naik dari tangga langsung ada area terbuka gini. Jadi bikin sirkulasi udara di lantai 2 itu lebih oke juga. Dan ini bisa kalian jadikan sebagai ruang area jemuran, mungkin tambahan ya, boleh banget kalau misalnya dibawa kurang. Dan di lantai 2 ada 3 kamar tidur ya teman-teman. Kita review dari kamar tidur yang ini. Nah, ini adalah area kamar tidur anak yang pertama. Jadi ini bisa kalian jadikan sebagai kamar tidur anak ya. Selain itu sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga tentunya. Sudah ada kaca shower box-nya kayak gitu ya, tempered glass gitu. Dan untuk tonnya ya masih sama dengan yang ada di lantai 1 tentunya, pakai grey tone gitu. Dan sudah ada area balkon mini di belakang. View-nya ini langsung ke area taman di belakang ya teman-teman. Jadi anak-anak kalian misalnya mau menghirup udara segar itu bisa banget dibuka. Nah, kita lanjut ke kamar anak yang kedua. Ini kamar anak yang kedua guys. Untuk ukuran menurut aku sih sama ya. Ukurannya paling mungkin beda-beda berapa senti aja sih dengan kamar sebelah. Dan tentunya juga udah ada balkonnya nih. Jadi dia connect dengan balkon yang ada di kamar sebelah juga. Jadi langsung jadi satu gitu. Dan ada kamar mandi di sana. Udah lengkap banget sih semua kamar tidur di rumah ini. Tentunya udah ada kamar mandi ya. Dan semua sanitary-nya udah lengkap pakai grohe dan juga kohler. Jadi tinggal langsung masuk aja. Nah, kita lanjut ke kamar utama. Nah, ini dia area kamar utamanya yang paling spesial tentunya ya. Sebelum itu teman-teman, ini yang spesial adalah ini. Lihat, ini ada smart door lock. Bayangkan kalian tinggal di rumah ini ya, selain pintu utamanya udah smart lock sistemnya udah ada, di pintu kamar tidur utamanya juga udah pakai smart door lock system seperti itu. Jarang banget sih kalau rumah mewah yang mengutamakan smart door lock system di kamar utama. Jadi menurutku itu udah double proteksi ya intinya dari rumah ini. Nah, ini untuk ceilingnya juga udah tinggi, udah didesainnya ini pakai up ceiling gitu, tapi ya didesain semodern mungkin tentunya, pakai ada kayak tali air gini, dan tentunya juga sudah pakai apa ya, ini pertemuan antara plafon dan juga dindingnya udah pakai namanya shadow line gitu, jadi kesannya lebih rapi ya dari sisi plafon dan juga dindingnya. Dan untuk lantainya, slabnya udah gede. Ini semua lantai di rumahnya pakai Wisma Sati ya, kecuali di area tangganya itu pakai marmer.
Dan untuk warnanya tentunya disesuaikan dengan satu rumah ya sekaligus ya, jadi warnanya sama. Kalau misalnya kalian mau ganti pakai laminated floor, itu boleh banget sih, pasti kesannya lebih kece banget kan, lebih mewah lagi. Dan ini ada area walk-in closet yang terpisah dari kamar utamanya. Jadi untuk area private ya, biasanya wardrobe kan untuk private ya, apalagi habis mandi gitu kan, ini bisa kalian jadikan sebagai wardrobe. Kalian bisa letakkan banyak lemari di sini tentunya. Dan ada yang paling spesial lagi yang mau aku review dari rumah ini adalah kamar mandinya. Nah, ini dia kamar mandinya guys. Kamar mandinya udah gede banget, luas. Wastafelnya juga udah gede ya. Lihat nih, modelnya lucu. Udah lucu lah modelnya. Terus juga tentunya ini klosetnya juga udah mewah banget. Ini udah pakai double shower ya. Jadi ada rain shower sama head shower. Dan juga udah ada box shower seperti ini. Jadi kayak tinggal ditutup aja kalau mau mandi kan. Ini udah lengkap banget sih. Dan yang paling spesial ini ada bathtubnya. Ini bathtubnya freestandingnya, alias dia kan kadang ada bathtub yang masih dicor gitu kan ke dalam gitu. Tapi ini dia freestanding, dia berdiri sendiri seperti ini, jadi kesannya lebih mewah. Dan ini bisa kalian letakkan ya, ini sih kayaknya marmer ya ini guys. Marmer yang dari tangga gitu ya, mirip ya. Nah ini bisa kalian letakkan untuk area tempat sabun, tempat misalnya perawatan buat cewek-cewek kan biasanya banyak tuh. Nah bisa taruh situ, dan disediakan besar banget dan bisa 2 tingkat. Selain itu ini juga ada detailing dari plafonnya, ada hidden lamp seperti itu pakai LED strip, jadi kesannya lebih mewah. Dan udah ada sirkulasi juga nih, jadi sirkulasi untuk udara toiletnya tanpa exhaust pun dia masih oke. Nah, kita udah selesai nih review rumahnya teman-teman. Menurut kalian rumahnya gimana? Komen di bawah ya. Kalau menurutku sendiri rumahnya ini udah cakep, udah siap huni tentunya, dan harganya udah terjangkau ya. Jadi harganya ada di kepala 6 aja nih teman-teman. Menurut aku murah sih dari segi lokasi ya. Dari segi lokasi yang udah jelas-jelas ada di Citraland depan, ini harganya udah worth it banget, apalagi dapat rumah lebar 10 dan juga 2,5 lantai. Makanya kalau misalnya kalian tertarik untuk beli dan survei rumah ini, kalian bisa langsung kontak aku, nanti aku kasih nomornya di deskripsi dan juga spesifikasi lengkap serta harganya ya teman-teman, harga terupdate-nya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, karena dukungan kalian akan buat aku lebih bahagia dan juga lebih semangat untuk terus konten. See you!